Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Zulkifli, kelas A dari jurusan olahraga, prodi PJKR olahraga. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi tentang P3K untuk tugas pencegahan dan penanganan cedera. Baik, masuk pada materi P3K atau pertolongan pertama, di mana salah satu contohnya yaitu masuk dulu kepada pengertian P3K. Pengertian P3K itu adalah pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Pada dasarnya pertolongan pertama pada kecelakaan itu tidak langsung serta-merta langsung mengambil tindakan membawanya ke rumah sakit atau memberinya obat atau sebagainya, tetapi pertolongan pertama itu adalah upaya sementara untuk mengamankan korban kecelakaan. Salah satu contohnya itu di mana jika ada orang yang terluka atau mengalami kecelakaan dan korban itu mengalami luka sobek pada kulit, maka pertolongan pertama yang dapat diambil yaitu menggunakan kain untuk mengikat bagian yang luka agar tidak terjadi pendarahan. Tetapi sebelum itu, kita sebagai penolong harus memperhatikan beberapa kode etik. Pertama, kita sebagai penolong itu harus dalam kondisi aman. Dalam kondisi aman ini di mana berarti kita juga harus terjauhi kondisi aman ini berarti kita juga harus terjauh dari bahaya. Misalnya korban kecelakaannya berada di tengah jalan. Nah, untuk menuju ke tempat kejadian itu atau di tempat terjadinya kecelakaan itu, kita akan menyeberang jalan. Dan sebelum menyeberang jalan itu kita harus memperhatikan sekeliling kita. Apakah kita aman untuk menyeberangi jalanan itu? Jika belum aman, jangan dulu melakukan penolongan atau mengambil langkah untuk menyeberangi jalan tersebut. Karena jika itu terjadi dan jika kamu dalam kondisi tidak aman dan kamu menyeberangi jalan tersebut, bisa jadi kamu juga akan menjadi korban kecelakaan berikutnya dan kamu akan gagal untuk menolong orang. Kemudian kamu itu harus jujur. Itu yang utama. Sebelum kita menolong orang itu atau menolong korban kecelakaan, kita harus selalu berprinsip jujur. Karena terkadang orang kecelakaan itu barang-barangnya berceceran seperti dompet, HP. Itu kita harus jujur. Jadi barang-barang yang kita temukan di lokasi kejadian itu kita harus berikan kepada korbannya itu, atau nanti jika dia tidak bisa atau dia tidak sadar untuk menerima barang-barang tersebut, boleh diamankan terlebih dahulu. Nanti ada keluarganya, baru diberikan kepada keluarganya. Kemudian kita kemudian harus berani, karena jika kita takut itu kita sangat susah untuk menolong seseorang dalam korban kecelakaan. Misalnya ada kan orang yang fobia darah, tetapi dia punya tujuan untuk menolong. Saat dia sudah ingin menolong, dia punya hati nurani menolong, terus dia melihat ada yang kecelakaan di tengah jalan, dia berlari ke sana, tetapi saat dia melihat darah, si penolong ini takut dan dia tidak lagi melihat si korban karena dia sudah takut dengan darah. Kemudian ikhlas itu pastinya, karena kita dalam menolong orang itu harus dari hati nurani atau dalam keadaan ikhlas. Jika kita tidak ikhlas, itu kita juga tidak akan mendapat pahala. Karena menolong orang juga itu kita akan mendapat pahala. Tetapi jika dilakukan dengan ikhlas dari hati nurani, itulah yang
kita juga bisa mendapatkan pahala. Kemudian untuk pertolongan pertolongan pertamanya itu bukan hanya kita mengikat bagian yang luka itu untuk mengontan darah atau menahan darah menahan darah beberapa saat. Ada kalanya korban kecelakaan itu tidak mengeluarkan darah, tetapi ada bagian-bagian yang terkilir atau patah. Oleh sebab itu, etikanya lagi kita harus melihat si korban ini terkilirnya atau badan yang terasa sakit itu di sebelah mana. Karena kita akan menentengnya. Menentengnya itu kita harus pada posisi berlawanan dengan bagian yang sakit. Jika kita menentengnya dan menentengnya pada bagian yang sakit itu ditakutkan si korban akan mengalami cedera yang lebih serius. Nah, itu etika yang selanjutnya. Jika ada kecelakaan, maka jika kecelakaan itu terjadi di tengah jalan, maka terlebih dahulu kita harus mengamankan dari korban. Bisa dari kita membawanya ke rumah warga dulu, atau di bawah pohon begitu di tempat yang teduh. Kemudian ada beberapa, ini masuk kepada faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan atau pada faktor-faktor penyebab kecelakaan pada saat berolahraga atau cedera. Medan atau lokasi itu sangat berpengaruh untuk kita sebagai anak olahraga, itu sangat berpengaruh kepada medan atau lokasi, karena medan atau lokasi itu menentukan sekali kecelakaan yang terjadi. Seperti misalnya kita bermain bola. Jika kita bermain bola di lapangan yang rata, itu kita bisa saja bermain dengan cantik asal kita berhati-hati. Tidak terjadinya cedera. Tapi jika lapangan itu bergelombang atau ada galian-galian, itu bisa menyebabkan beberapa cedera, bisa jadi engkel, kadang juga bisa takut yang lebih parahnya ACL. Yang kemudian itu jenis kelamin itu antara laki-laki dan perempuan, karena di mana kekuatan fisik dari laki-laki dan wanita itu tetap ada perbedaan. Yang kemudian jenis olahraga, karena jenis olahraga juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada olahraga ringan, ada olahraga berat. Kemudian gizi atau makanan atlet. Gizi atau makanan atlet itu juga sangat berpengaruh kepada kecelakaan. Kemudian itu pemanasan. Ini yang paling penting. Kenapa sering terjadinya cedera pada olahraga atau kecelakaan? Itu karena kurangnya pemanasan yang dilakukan. Minimal waktu pemanasan itu adalah 15 menit. Jika kurang dari itu bisa saja baik, tetapi ada kalanya itu bisa berakibat fatal, bisa mengakibatkan cedera. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.